Kadang saham yang harganya murah belum tentu bisa dikatakan saham gorengan. Teman-teman bisa dikatakan membeli saham gorengan jika membeli saham-saham murah yang kinerja bisnis, industri, dan brand perusahaannya tidak jelas atau hanya membeli berdasarkan analisa teknikal, omongan di forum, dan ajakan teman. Kali ini saya akan bantu teman-teman memfilter saham-saham apa saja yang memiliki harga di bawah Rp1.000 per lembar saham, namun secara brand dan kinerja fundamental cukup bagus untuk dijadikan pertimbangan. Selamat datang di channel Investor Receh. Saham pertama, Pakuwon Jati, simbol PWON. Saat ini saham berada di kisaran Rp645 dengan minimal 1 lot, maka teman-teman bisa berinvestasi dengan dana Rp64.500. Pakuwon adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis properti. Bisnis mereka mayoritas berada di Jakarta dan Surabaya. Beberapa portfolio yang pasti teman-teman tahu, contohnya di Jakarta ada Kota Casablanca, Gandaria City sampai Blok M Plaza. Sedangkan di Surabaya ada Pakuwon City, Tunjungan Super Block hingga Royal Plaza. Pakuwon adalah salah satu perusahaan dari sektor properti yang selalu berhasil menaikkan revenue-nya dalam 10 tahun terakhir. Dan jika saya rata-rata, Pakuwon memiliki rate pertumbuhan revenue di atas 32% setiap tahun. Untuk valuasi PBV, Pakuwon memang agak tinggi, saat ini memiliki PBV 2 kali. Tapi jika teman-teman amati tren PBV sejak 10 tahun terakhir, saat ini PBV mereka berada di kisaran terendah. Secara teknikal, saya suka dengan PWON karena secara time frame bulanan, saham ini berada dalam tren bullish. Silahkan lihat pada grafik pergerakan harga PWON berikut. Jika seandainya investor yang mulai invest pada tahun 2009 di kisaran harga 40, maka saat ini investor tersebut sudah menghasilkan return di atas 1.500%. Saham berikutnya yang menurut saya cukup bagus untuk dipertimbangkan adalah saham dari industri perbankan, yaitu Bank Jatim dengan simbol BJTM. Saat ini di kisaran harga Rp715 per lembar atau bisa dibeli dengan dana Rp71.500. Rasio PER saat ini sebesar 8,5 dengan rasio PEG atau rasio perbandingan price dengan earning dengan growth-nya yang sangat baik. Rata-rata 3 tahun 0,7. Bagi yang belum tahu, rasio PEG adalah rasio yang sering digunakan oleh Peter Lynch, seorang hedge fund manager yang terkenal. Dia menyarankan untuk membeli saham-saham yang memiliki rasio PEG di bawah 1. Revenue bank ini juga terbilang baik. Kita bisa lihat di grafik berikut. BJTM mencatatkan pendapatan 5,2 triliun pada 2018 atau naik 8% dibandingkan tahun 2017. Aset growth juga terus bertumbuh dalam 3 tahun terakhir. Tercatat mereka memiliki total aset 62,6 triliun pada kuartal 4 2018 atau naik 21% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017. Secara teknikal, BJTM sedang dalam tren bullish di mana saat ini masih berusaha melakukan breakout dari pola bullish flag-nya. Saham ketiga adalah Hoki atau Buyung Putra Sembada. Saham ini berada di industri pengolahan makanan. Terkenal dengan berasnya, mereka juga merupakan produsen dari beras yang dijual di minimarket. Hoki adalah salah satu penguasa pangsa pasar di market beras premium. Pada 2019 ini, Hoki akan meningkatkan kapasitas produksi dari 35 ton menjadi 50 ton per jam dan membangun proyek pembangkit listrik untuk menekan biaya produksi. Saat ini Hoki berada di kisaran harga 690 atau minimal beli 1 lot 69.000. Dengan valuasi PE 17, saham ini juga memiliki rasio DER yang sangat rendah, 0,28 saat video ini dibuat. Hoki tercatat baru saja IPO di pertengahan 2017 yang lalu dan sampai saat ini sudah memberikan return di atas 50%. Saat video ini dibuat, saham sedang dalam masa koreksi. Amati level support terdekat di kisaran area 640. Itu tadi beberapa saham bagus yang harganya masih sangat terjangkau. Untuk 3 saham bagus di bawah 100.000 lainnya bisa disimak pada video berikutnya di part 2. Harap diperhatikan bahwa harga saham di video ini mungkin tidak sesuai dengan saat teman-teman membeli karena harga saham sangat fluktuatif dan dalam hitungan hari bisa berubah-ubah, bisa lebih mahal dan bisa lebih murah. Ini bukan sinyal beli, baik profit maupun loss, semua investor sendiri yang tanggung. Karena saya juga tidak mempromosikan saham-saham tadi. Saya juga tidak jamin bahwa saham-saham tadi akan langsung naik setelah dibeli. Artinya saham-saham bisa saja mengalami penurunan jangka pendek. Namun, selama kinerja mereka stabil dan terus meningkat setiap kuartal, jangan buru-buru jual dan teruslah menabung pada saham-saham yang dipilih. Jangan masuk all in, selalu gunakan dana sedikit demi sedikit agar ketika saham turun kita bisa membeli lebih banyak di harga yang lebih murah. Oke, jika video ini memberi manfaat silahkan klik like,
bagi ke sosmed, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini.